sekarang begini, Mas Hadi. Ini kita lepas dari konteks mekanisme, beda. Ini banyak rumor desa-desa yang menyuap atau memberikan fee lebih dahulu, itu baru bisa ditetapkan oleh BPN. Nah, ini bagaimana? Ya, makanya tadi kan saya katakan, ini juga untuk kebaikan BPN. Kita tidak tahu, karena seperti itu biasanya mungkin juga mencuat dari teman-teman, tapi pembuktiannya kan tidak bisa membuktikan. Maka saya berpikir positif aja, orang teman-teman BPN itu semangatnya adalah ini adalah semangat untuk segera agar kepastian hukum ini. Tapi ini tetap juga harus disikapi oleh teman-teman BPN agar isu semacam itu. Saya saja sendiri kalau seperti ini situasinya akan pasti curiga. Kok tidak jelas kok. Tahu-tahu ada yang ini yang sudah siap, katanya ini skala prioritas, desa ini dan siap. Ternyata tidak dapat, malah ada yang dapat, kan begitu. Terus apa itu untuk menghindari ini bagaimana? Rumor-rumor bahwa siapa yang ngasih itu yang dapat, itu bagaimana caranya BPN seharusnya? BPN harus ngambil sikap tegas. Artinya memperbaiki artinya ini harus segera ditepis oleh BPN. Mekanismenya harus bagaimana? Penepisannya yaitu tadi, dari awal BPN sudah bisa memberi kepastian ini daerah-daerah yang rankingan. Kenapa ini saya dahulukan disebut skala ranking 1 atau ranking 2, ranking 3 atau skala prioritas? Karena unsur-unsur kriteria sesuai aturan yang mereka kan sudah punya itu, Mas. Berarti harus sosialisasi ke desa, harus paling enggak kan memberikan informasi. Ketika BPN itu menaruh di desa Paciran, saya dulu kan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa desa Paciran bukan desa-desa yang lain. Mas Hadi, kabarnya bulan Januari kemarin itu sudah ada rapat di provinsi tentang penetapan desa-desa mana yang masuk program tahun ini. Ya. Itu bulan Januari kemarin kabarnya. Lah, kok sampai bulan Maret ini desa-desa belum paham ini bagaimana gitu loh. Padahal bulan Januari sudah ditetapkan katanya. Makanya BPN dari awal ada PTSL ini sampai sekarang atau Prona dulu kan perilaku seperti ini masih terus diulang-ulang. Tidak pernah sejak Prona itu siapa kesannya akhirnya kan begini, siapa cepat dia yang dapat. Apalagi di desa juga Prona itu kan berbeda dengan PTSL ya, berdasarkan permohonan. Ketika desa itu hanya 10, 20, ada minimal kalau nggak salah waktu dulu Prona, ada 50 misal contoh. Itu kan akhirnya rumor yang berkembang di masyarakat, kecemburuan di masyarakat itu dulur-dulurnya perangkat sih diwenehi. Saya tidak pernah dikasih tahu kalau ada Prona. Terus solusi menurut Mas Hadi supaya menepis rumor-rumor uang dulu, warga sudah resah karena ditarik di lapangan, sudah ditarik biayanya, beberapa desa seperti itu kira-kira bagaimana BPN langkahnya nih, solusinya bagaimana harusnya untuk secepatnya, bagaimana langkah yang cepat? Harus mengumumkan desa-desa itu, desa-desa mana yang memang pasti dapat tahun ini dan bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa ketika ditanya kenapa Paciran? Apakah harus online juga? Karena sekarang teknologi harus mengharuskan warga untuk pengen. Kemarin saya ini Mas, online kita itu kadang-kadang nyon sewu lipstick. Saya buka di lamannya pertanahan BPN ya, ngecek produk saya ini yang saya ajukan, ya kebetulan kan saya juga praktisi bantu masyarakat untuk sebagai kuasa mereka ya, yang sporadik itu ya, urusan sertifikat. Saya cek di situ posisi masih mungkin di meja ini. Ya. Tapi kenyataannya produk itu selesai. Saya ngomong ini saya bisa pastikan. Sudah punya bukti ya? Punya bukti. Jadi kadang tidak cocok di sentuh tanah itu enggak. Saya dulu mikir begini,
saya yakin lah ini apa kerjanya BPN akan lebih baik. Karena apa? Dipantau dari pengawasan ini. Karena ada standar. Makanya hari ini saya pikir standarisasi SOP itu betul-betul terjadi, tapi ternyata tidak. Makanya Nyun Sewu, saya sempat di lamannya Menteri ini di Twitternya menyampaikan isu seperti mafia tanah. Apakah ketika Nyun Sewu ini agak ini ya, mafia tanah itu sebenarnya apakah dengan elektronik itu bisa menyelesaikan menghilangkan mafia tanah? Tapi bisa menghindari kan, bisa memperkecil kan? Tidak, sama saja saya pikir. Karena Nyun Sewu, ketika standar SOP itu tidak dijalankan, maka mau secanggih apapun teknologi itu, ya kan, tetap saja. Seperti tema PTSL, apakah memang tidak pernah diumumkan di lamannya? Tahun ini yang dapat desa ABCD. Mana ada, Mas? Mestinya kan itu kalau nggak salah 15 hari ya, sesuai impres kalau nggak salah impres itu. Ya. 30 mestinya 30 hari kalau di Prona atau PTSL sistematis namanya kalau di aturan itu. Itu kan disuruh Pak Jokowi menetapkan agar dipercepat menjadi 15 hari. Tidak ada pengumuman. Tidak ada. Tidak ada di Berarti desa. tahun-tahun kemarin kan begini, peta bidang A, B, C, D ini didaftarkan atas nama ini. Itu kan sebenarnya memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyangga ketika komplain ya. Sehingga nanti kita bisa Nyun Sewu, ini hari ini kan BPN banyak akhirnya juga kerepotan, ada PTSL ini sering-sering ke pengadilan negeri, ke pengadilan karena ada gugatan-gugatan. Karena Nyun Sewu ada juga persoalan yang selama ini kita perjuangkan, mindset tentang alat bukti warga itu kan masih semua berpikir bahwa desa itu adalah alat bukti kuat. Berarti BPN selama ini tidak membuka, menginformasikan di lamannya, di websitenya tentang tahun ini desa yang dapat apa saja, namanya siapa saja, nama pemilik sertifikatnya siapa saja yang sudah. Sampai detik ini saya tidak ada. Lamannya yang mana itu aja kan tidak saya temukan juga. Oke. Terima kasih, gitu, Mas Yati. Semoga bermanfaat. Oke.